partisipasi. Kita bahas dulu dari modal awal ya. Dari catatan neraca awal. Di tabel ini kan disebutin kasnya 3.500.000, terus piutang usahanya 6.250.000, terus BHP-nya itu 2.700.000, terus tanahnya 5 juta, bangunannya 12 juta, terus di sini disebutin ini mana nih? Yang depresiasi bangunannya 2 juta, yang depresiasi perlengkapannya 1 juta, sama perlengkapannya 5 juta ya. Udah bener. Terus utang usahanya 3.800.000, utang banknya 5 juta, sama modalnya 22.650.000. Udah benar. Lalu Neraca awal sih. Ini keterangannya terserah kalian. Yo, siapa yang mau nyoba? ayo siapa yang mau nyoba jelasin? Nggak ada. Sabik. Yang mana ya? Yang B. Yang A, transaksi A. Yang A yaitu menerima pelunasan piutang sebesar 1.800.000, yang berarti kasnya bertambah 1.800.000 dan piutang usaha berkurang 1.800.000. Begitu. Oke, udah benar. Berarti karena tadi di awal neracanya piutangnya 6.250.000 kan udah diterima lagi 1.800.000. Berarti 6.250 dikurangi 1.800.000 hasilnya 4.450.000. Yang 1.800.000 ditulis di kas karena kita menerima pelunasan ya. Lalu yang B, siapa mau nyoba yang B? Ayo guys, semangat guys. Ayo coba lagi. Oke. Lagi B. Yang B yaitu membeli bahan habis pakai seharga 900.000. Dari jumlah ini 600.000 dibayar tunai, sisanya dibayar beberapa waktu kemudian, yaitu di kas berkurang senilai 600.000, bahan habis pakai bertambah senilai 900.000, serta ada utang usaha senilai 300.000, begitu. Ya, jadi yang B itu karena kita membeli BHP senilai 900.000, lalu dalam jumlah ini kita baru membayar tunai 600.000. Jadi 600.000 kita kurangin ke kas, lalu dari 900.000 dikurangi 600.000 hasilnya 300.000, jadi utang usaha. Jadi utang usahanya nambah 300.000. Lanjut yang C. Siapa yang C? Yuk. Egi udah masuk lagi. Ya, gimana Egi? Mati lampu katanya dia nih. Ini aku chat mati lampu. Siapa yang mau nyoba, Re? Yang sekiranya kalau misalnya ditanyain bingung nyari kata-kata, coba dilatih aja gitu. Ayo. Aku. Oke, siapa itu? Menerima pendapatan jasa 3 juta. Berarti berpengaruh pada akun kasnya bertambah sebesar 3 juta, kemudian pendapatan bertambah sebesar 3 juta karena menerima pendapatan tersebut. Ya, betul. Yang penting garis merahnya itu menerima pendapatan ya. Kalau menerima berarti kasnya bertambah dan pendapatannya di akun pendapatan juga bertambah. Terus yang D, lanjut yang D. Aku. Oke, Mila.
melunasi hutang usaha sebesar 1.200.000. Jadi kasnya berkurang 1.200.000 sama utang usahanya juga berkurang 1.200.000. Ya, benar. Udah paham itu emang cuma satu itu aja ya. Terus lanjut yang E. Siapa yang mau nyoba lagi, guys? Lanjut. Ya, siapa tadi? Tasya. Oke, Tasya. Membayar biaya listrik 225.000. Itu berarti kasnya berkurang, biayanya bertambah. Ya, kasnya berkurang kasnya berkurang 225.000, lalu di akun biaya kita bertambah 225.000 karena kita membayar biaya listrik tadi ya. Terus nanti di keterangannya ditulisnya apa? Bayar listrik gitu ya? Pembayaran listrik atau bayar listrik? Itu kreasi kalian, gimana, intinya pokoknya itu biar listrik. Ya. Bayaran. Emang nggak ada ketentuannya ya kalau tulis keterangan? Biasanya sih ada, tapi kan kita baru pemula ya. Biasanya dulu, tuh ada kayak gitu. Dulu sih ada sih waktu di itu. Iya, kalau aku SMA itu beban. Iya sama beban. Iya, beban listrik, beban gaji, beban air. Tapi nggak apa-apa, soalnya kan sama Bu Endah belum dikasih patokan, jadi sengertinya kita dulu aja. Oke. Lalu lanjut yang F. Ada yang mau nyoba? Yuk, aku yuk. Yuk, Risa yuk. Membayar gaji draftman sebesar 1.750.000. Berarti kasnya berkurang sebesar 1.750.000 dan biaya berkurang 1 juta bertambah 1.750.000. Sip. Ya udah, tulisannya beban gaji ya guys. Jadi membayar draftman-nya 1.750.000 berarti kasnya berkurang dan akun biayanya bertambah karena pengeluaran kita bertambah, jadi di biayanya kita plus, sedangkan di kasnya kita minus gitu ya. Yang G, lanjut yang G. Siapa yang mau nyoba yang G? Lanjut. Aku. Siapa? Rachel? Oke, Rachel. Menerima pendapatan jasa perencanaan 2.500.000 yang selesai hari ini. Berarti pendapatannya bertambah, kasnya juga bertambah 2.500.000. Ya, karena di sini ditulisnya menerima pendapatan jasa yang selesai hari ini, berarti ini bukan piutang ya, karena diterimanya langsung hari itu. Jadi langsung kita masukin ke akun pendapatan dan kas. Udah ya, 2.500.000 sudah. Lalu yang H, Siapa yang mau coba yang H? Aku. Oke, Gia. Membayar biaya bunga bank sebesar 150.000, berarti kasnya berkurang 150.000 dan biayanya bertambah sebesar 150.000. Ya, betul. Udah. Ya, keterangannya bebas ya. Suaramu kayak kules. Suaranya Sokobi. Suaramu. Apa? Suara. Ya, nanti keterangannya bebas. Anjir. Oke, next yang I ya, yang kalau udah paham yang H, sekarang yang I. Siapa yang mau nyoba yang I? Lanjut. Oke, udah yang I ini membeli BHP sebesar 800.000 tunai ya, tunai. Berarti pada penulisannya ini yang I ini di kasnya kita minus 800.000 karena kita membeli bahan. Lalu kita tulis di BHP kita nambah 800.000. Sebesar 800.000 itu ya. Udah penulisannya seperti itu. Lalu lanjut yang J. Ada yang mau jelasin yang J? Oke, nggak ada, yaudah.
Ini aja. Yang J itu membayar macam-macam biaya 60.000 dan bunga bank 75.000. Nah, di sini seharusnya kan kita catatnya kan beda ya, soalnya beda nama, beda beban, beda biaya. Tapi di buku ini dikasih notes. Kas dicatat sekaligus sebesar 135.000. Jadi pada penulisannya langsung kita gandeng aja, langsung kita gandeng di kas. Tapi tetap di beban biaya kita pisahin karena nanti keterangannya itu beda ya. Yang satunya macam-macam biaya, yang satunya bunga bank. Nah, jadi seperti itu. Ini pengecualian kayak yang kemarin gitu ya, yang dijadi. Iya, kalau kemarin kan akhirnya kita pisahin ya kas sama biayanya, tapi sekarang karena di bukunya ada notes, di kasnya ditulis jadi satu aja, berarti kita ngikutin instruksi dari buku aja. Oke. Ya, lanjut yang K. Siapa mau nyoba yang K? K. Gampang ini. Iya, siapa yang mau nyoba? Ayo. Aku. Oke, Farah. Menerima pelunasan piutang sebesar 2.700.000. Maka ini masuk akun kas bertambah 2.700.000. Lalu piutangnya berkurang 2.700.000. Ya, karena pada awal tadi setelah dikurang 1.800.000 kita masih punya piutang 4.450.000. Lalu pada transaksi K piutang kita itu dilunasi sebesar 2.700.000. Jadi di akun piutang kita berkurang 2.700.000 dan di akun kas kita bertambah 2.700.000 karena kita menerima pelunasan. Ada yang nggak paham? Paham. Lanjut. Ayo. Lanjut yang L. Siapa yang mau nyoba yang L? Semangat, guys. Ayo. Siapa yang mau nyoba yang L? Aku. Waduh, siapa? Siapa nih? Laurin. Oke, Laurin. Silahkan Laurin. Yang L, memberi perlengkapan yaitu meja gambar sebesar 1 juta secara kredit. Jadi kan membeli perlengkapan sebesar 1 juta dicatat di perlengkapan sebesar 1 juta. Dikarenakan secara kredit dicatat di utang usaha sebesar 1 juta. Ya, betul. Jadi ini tidak berpengaruh ke kas. Kenapa tidak dicatat ke kas? Karena kita masih hutang. Jadi masuknya ke utang usaha. Gitu ya guys. Lalu lanjut yang M. Yang M, siapa yang mau nyoba? Apa itu biaya advertensi? Itu penyebutan di itunya paling di perusahaannya. Iklan nggak sih advertising? Iya, kayak biaya iklan deh, advertising. Iya. Advertisement. Oh, advertising. Ya, itu. Ya, berarti yaudah langsung aja yang M ini membayar biaya advertensi 300.000. Jadi karena kita membayar di kas kita minus 300.000, lalu kita tulis di akun biaya sebesar 300.000 karena kita mengeluarkan biaya 300.000, jadi biaya kita bertambah ya. Udah clear yang M. Sekarang yang N. Siapa yang mau nyoba yang N? Aku, ayo. Yang N ya. Yaitu menyerahkan pekerjaan perencanaan yang selesai hari ini kepada pemesan dengan tarif senilai 4.100.000. Tarif kontrak pemesanan tersebut belum diterima uangnya karena baru akan dibayar 3 minggu kemudian, yang berarti piutang usaha bertambah senilai 4.100.000 dan karena belum diterima uang tersebut maka
Saldo di pendapatan bertambah. Oh iya, saldo di pendapatan bertambah senilai 4.100.000 juga. Ya. Iya. Jadi yang N ini kan kita memberikan hasil pekerjaan kita kepada pemesan dengan tarif 4.100.000. Jadi kita belum mendapatkan uangnya, jadi di kas belum kita tambah ya, karena itu masih masuk piutang dan masih dibayar 3 minggu kemudian. Jadi kita tulis di akun piutang 4.100.000 dan kita tulis di pendapatan sebesar 4.100.000 juga. Ya, bertambah ya, pendapatannya bertambah. Lalu yang O. Lanjut. Nah, yang O ini menerima pendapatan perencanaan 5 juta yang selesai diserahkan hari ini. Karena di sini notes-nya diserahkan hari ini, berarti ini tidak masuk piutang ya. Jadi langsung masuk ke dalam kas sebesar 5 juta dan masuk ke akun pendapatan sebesar 5 juta juga. Ya, seperti ini ya. Berarti pendapatan kita bertambah 5 juta dan akun kas kita juga bertambah 5 juta. Karena dibayarnya hari ini. Lalu yang P tadi Kartika? Yang P kan melunasi utang usaha 900.000. Jadi pengaruh ke kasnya berkurang 900.000. Terus utang usahanya juga berkurang 900.000. Ya, benar. Baca kan? Ya, itu aja. Jadi karena di sini kita konteksnya membayar ya, jadi kas kita berkurang, hutang yang kita bayarkan jumlahnya juga berkurang. Berkurangnya 900.000. Oke, next yang Ki, katanya Egi tadi mau jawab. Ayo Egi. Ya, ayo. Ini kan membayar gaji pegawai 500.000. Jadi mengeluarkan biaya 500.000, terus di kasnya kita dikeluarkan 500.000 juga. Ya. Berarti kalau misalnya membayar itu di kas kita minus 500.000 dan di biaya juga minus 500.000. Ya. Bukan plus. Ya plus. Astagfirullah. Kita di biayanya kita bertambah 500.000 karena pengeluaran kita bertambah ya untuk bayar tadi. Oke, sudah paham. Lanjut R. Siapa yang mau R? Lagi Gi. Ayo. Lagi apa ini sih? Gi. Apa tuh? Menerima peluang. Hah? Apa Gi? Nge-lag bro. Iya, lemot. Ayo Egi, masih lemot kayaknya ya dia ya. Langsung aja karena Egi masih lemot, langsung kita bahas aja yang R. Yang R ini menerima pelunasan piutang. Suara aku enggak, apanya tuh yang enggak? Ini sampai mana loh? Sampai R tapi belum dibahas. Oke, yang karena Egi masih kendala itu ya, jadi yang R ini karena menerima pelunasan piutang, tadi kan piutang kita masih 5.850.000. Jadi karena kita menerima piutang, kas kita bertambah 2.500.000 dan piutang kita berkurang 2.500.000. Karena hutang orang tersebut sudah berkurang, kas kita bertambah dan total hutang orang tersebut berkurang di kita gitu ya. Lanjut yang S. Siapa yang mau yang S?
S yo. S. Ya, aku aja deh. S. Is. Lanjut aja lanjut. Tuh Sabik katanya mau Sabik. Oh, S. Sabikul. Ya, Sabikul. Yang S yaitu membayar biaya air minum kepada PAM Tirta Agung senilai 65.000, yang mana menjadi kas berkurang senilai 65.000 untuk membayar air dan biaya bertambah 65.000 begitu. Oke. R T salah. Ini T coba sih T. Kayaknya belum pernah ini aku. Yang T ini, nah yang T ini tadi gimana? Yang T ini tadi. Bunganya deh. Kalau nilai utang ke bank 1 juta gitu. Ya, Dais, ayo Dais, cepet Dais. Ayo Is. Berarti kan dengan adanya statement melunasi utang 1 juta berarti di bank utang bank itu berkurang sebesar 1 juta rupiah. Tapi karena ada biaya bunga sebesar 75.000, kas berkurang sebesar 1.075.000. Nah, untuk memasukkan akun 75.000 itu masukkan ke akun biaya sebesar 75.000 tadi untuk membayar bunga tersebut. Jir kebet belibet jir. Yang kas berkurang gitu 1.075.000. Iya, 75.000. Ya gini. Oh ini Egi nanya. Jadi kan gini. Yang T itu kan melunasi utang kepada bank. Jadi kan tadi kita ada utang bank kan. Terus kita lunasin nih 1 juta. Ternyata dalam pelunasan tersebut kita dikenai bunga 75.000. Nah, karena kita membayar utang plus bunganya 1 juta ditambah 75.000, jadi totalnya kan di kas kita berkurang 1.075.000. Dalam penulisannya yang 75.000 itu kita masukin ke akun biaya karena biaya kita bertambah untuk membayar bunga tersebut. Lalu yang 1 juta kita kurangi ke utang bank karena utang kita berkurang, kita sudah membayar 1 juta ke bank. Jadi kita kurangi utang kita ke bank 1 juta seperti itu ya. Ya, 75-nya buat bayar bunga. Oke, yang T udah paham ya? Yang mau nanya kalau ada yang masih bingung. Ya, yang T ada yang nggak paham? Paham semua ya? Oke, sekarang lanjut yang U. Ya, oke, U sekarang silahkan Egi. Ayo Gi ngomong Gi. Gak kedengeran Gi. Tahun Gigi. Iya tetap gak muncul suaranya Egi, tetap gak muncul. Coba kamu lift dulu terus kamu masuk. Biasanya gitu bisa. Pakai HP Gi, coba Gi. Iya coba kalau nggak bisa pakai HP. Oh, tapi Biar nggak berat amat itu sinyalnya. Udah. Sabar Gi. Ya udah sekarang yang U. Yang U itu siapa yang mau nyoba? Yo, biar nanti kelas kita dapat poinnya rata guys, soalnya kan bisa jawab semua gitu. Iya benar. Oh, Mas Arya ada di sini, Mas Arya. Iya, siapa yang mau nyoba jawab? Arya? Ya, aku ya. Iya, Mas Arya. Silahkan. Jadi membeli perlengkapan gambar studio 7.500.000. Jadi masuk di kasnya berkurang, sama perlengkapannya bertambah. Ya, betul. Karena di sini konteksnya kita membeli ya, jadi kas kita berkurang 7.500.000, tapi perlengkapan kita bertambah senilai 7.500.000. Oke, akunnya di kas sama di perlengkapan ya. Lanjut, enggak dong, kan ini kita belinya perlengkapan. Membeli perlengkapan gambar studio. Nah, perlengkapan, kalau misalnya ada tulisannya perlengkapan, kita masuknya ke perlengkapan, kecuali kalau kita membayar
biaya listrik itu nanti masuknya ke akun biaya kalau misalnya ada tulisannya membeli perlengkapan, akunnya itu ke perlengkapan bukan ke biaya. Nah, udah ya, Egi udah paham apa belum itu? Oke, sekarang yang V. Siapa mau nyoba yang V? Ada yang mau nyoba jawab yang V? Ini siapa yang V? Gimana, Bi? Ini yang Jim siapa yang coba? Hah? Suara aku nggak kedengeran ya? Yang join siapa Suaramu aja katanya? agak ngung gitu. Sorry, aku bilang. Yang laki siapa aja gitu yang di Zoom? Ben nggak Jim gitu loh. Tadi Leboy Dais, Arya, Sabikul sama Egi. Iqbal ada nggak sih tadi Iqbal? sama Sholat. Kalau sama Mas Sola nggak ada. Innalillahi. Oke, sekarang yang V ya. Nggak ada yang mau nyoba jawab nih? Udah bisa semua kayaknya. Pada tidur. Nyoba yang V ya berarti. Yang V ini keterangannya Subandi. Subandi ini tadi pemilik ya. Subandi ini mengambil uang perusahaan 2.750.000 untuk kepentingan pribadinya. Karena Subandi ini pemilik, kalau dia mengambil uang kas dari perusahaan itu dinamakan PRIV ya, dana PRIV. Dana PRIV itu nanti ada akunnya sendiri yang sudah tertera di sini. Jadi karena Subandi ini mengambil uang 2.750.000 di kas kita berarti minus 2.750.000 dan 2.750.000 ini kita masukin ke saldo PRIV. Jadi saldo PRIV-nya bertambah 2.750.000 ya. Nanti di keterangannya juga tulisannya PRIV gitu, PRIV. Lalu udah seperti itu. Lalu yang W, siapa mau nyoba yang W? Aku. Oke, Egi. Nah, alhamdulillah udah bisa. Udah ya, udah jadi. Udah kedengeran Gi. Ayo Gi. Ya. Ya. Ayo. Keluarkan suaranya, keluarkan dong. Ada suara. Suaranya ada gak? Ada guys. Woi. Mana nih tadi orang? Gi ngomong Gi. Hilang lagi. Hilang nih Cai. Manjat ke pohon, coba manjat ke pohon. Egi kenapa dah? Kayaknya jaringannya dendam deh. Udah teriak-teriak. Belum beruntung Gi kayaknya Gi. Coba lagi. Coba Gi. Gak ada Jai. Gak ada Gi. Ketik aja. Ketik Gi. Udah lanjut biar nggak durasinya terlalu lama nih durasi recordnya. Udah, oke. Sekarang yang W. Nah, yang W ini kan di keterangannya ya, bahan habis pakai yang masih di gudang, berarti artiannya tuh belum dipakai ya. Yang belum dipakai itu totalnya bernilai 1.400.000. Berarti BHP yang belum dipakai itu adalah 1.400.000. Nah, sedangkan BHP total kita adalah 4.400.000.
Jadi 4.400.000 dikurangi 1.400.000 hasilnya 3 juta. 3 juta ini adalah BHP barang habis pakai yang memang sudah kita pakai ya. Barang yang sudah kita pakai ya. Sebesar 3 juta. Jadi penulisannya di BHP-nya itu nanti kita tulis yang 3 juta ya, jangan yang 1.400.000 karena yang 1.400.000 itu yang sisanya, bukan yang bahan yang habis kita pakai. Jadi itu kita kurangi yang 3 juta. Lalu di biaya, karena kita sudah memakai bahan sebesar 3 juta, jadi di biaya kita bertambah 3 juta. Ada yang nggak paham nggak? Berarti biaya itu biaya yang kita pakai kan 3 juta itu? Ya, jadi kan kita beli nih biaya apa bahan habis pakainya kita beli 4.400.000 nih. Terus pada akhir periode pas pencatatan pembukuan ternyata yang di gudang tuh sisanya 1.400.000. Berarti yang sisanya itu berarti yang nggak kita pakai kan, yang belum kita pakai kan. Jadi di sini konteksnya kita tulisnya tuh yang udah kita pakai. Nah, berapa yang udah kita pakai? Kalau sisanya 1.400.000 berarti kan 3 juta. Nah, berarti di BHP-nya tuh kita tulis 3 juta, minus 3 juta, lalu di biayanya karena kita udah make 3 juta, bahannya itu udah kita pakai, jadi di biayanya itu bertambah 3 juta gitu. Paham nggak? Paham. Oke. Yang terakhir yang X. Siapa yang nih yang mau nyoba depresiasi nih? Si Egi. Dia masih semangat, weh. Ayo Gi. Berjuang, ayo berjuang. Never give up ya. Cepetan Gi. Kalau nggak bisa videoin nggak apa-apa. Kirim di grup. Oke, ternyata tetap nggak bisa ya speakernya, Gi. Ya, ini di-record, Bal. Ini di-record. Yuk lanjut. Oke. Nah, jadi yang di X itu kan keterangannya depresiasi bangunan diperhitungkan 1 juta dan depresiasi perlengkapan diperhitungkan 500.000. Nah, karena kemarin kita ada revisi terkait depresiasi. Nah, depresiasi ini kan ada akunnya sendiri kan di sini. Jadi di akun depresiasi bangunan kita minuskan 1 juta, kita kurangi 1 juta, lalu yang kita pindah ke akun biaya, kita tambah 1 juta. Kenapa kok masuknya ke biaya? Karena kan kita, misalnya kita punya gedung. Kita punya, kok gedung sih? Oh ya, kita punya bangunan. Nah, bangunannya tuh nilainya, seumpama nilainya tuh totalnya, totalnya tuh bangunannya senilai berapa ya? 100 juta gitu ya. Terus kan tiap tahun kan pasti ada depresiasi bangunan. Depresiasi bangunan tuh penyusutan nilai harga bangunannya tersebut kan. Nah, penyusutannya ini kan 1 juta. Jadi kita sama aja 1 tahun tuh kita makai nilai bangunan itu seharga 1 juta. Paham nggak? Jadi kita tulis di akun biaya karena kita udah memakai nilai bangunan tersebut selama setahun yang kalau kita hitung tuh 1 juta habisnya. Jadi kita tulisnya di biaya, bukan di akun bangunan atau akun yang lainnya. Nah, lalu yang pertama tadi kan depresiasi bangunan. Yang kedua tuh depresiasi perlengkapan. Nah,
perlengkapan tadi kan ada kan depresiasi perlengkapan tadi di awal. Nah, terus kita tambahin 500.000 ini. Depresiasi perlengkapannya 500.000. Kita kurangi 500.000, lalu di akun biaya sama kita tambah 500.000 karena kita sudah mengurangi nilai tersebut sebanyak 500.000. Jadi di akun biaya tuh kita tambah 500.000 gitu. Ada yang nggak paham? Silahkan raise hand, silahkan unmute. Itu yang 1 juta itu yang bagian apa itu? Depresiasi bangunan ada di keterangannya. Depresiasi bangunan di perhitungan 1 juta. Saya yang atas sendiri. Atas sendiri yang mana tuh? Yang depresiasi akumulasi. Kok cuma 1 di juta? Itu di neraca. Di neracanya tuh tadi ada. Di neraca ini 10 ya? Enggak. Yang mana tuh? Yang depresiasi akumulasi bangunan itu loh yang itu bukan. Setelah didepresiasinya. Iya, itu setelah depresiasinya 10. Ya, gini. Bangunannya itu bangunannya 12 ya. Bangunannya itu 12 juta kan? Ya, bangunannya 12. Terus kita kena pada awal itu kita kena depresiasi sebesar 2 juta. Oh, ditulis di awal. Oke. Iya, ditulis di awal, di neraca awal. Gitu. Terus ini sampai akhir periode nggak kena depresiasi lagi ya? Sampai akhir ya? Iya, sampai akhir kan berarti kan hitungannya per tahun kan, kalau nggak ada keterangannya bulan kayak kemarin. Nah, tinggal yang depresiasi ini yang ditambah sama yang akhir ini. Ya, tinggal depresiasi awal ditambah sama depresiasi akhir gitu. Turun. Tabelnya turunin, wih. Oke. Ini beda kayak yang kemarin ini berarti. Yang kemarin langsung ke bangunannya, ini ke depresiasinya. Nah aja, kemarin kan namanya penyusutan. Kalau kita kan akumulasi penyusutan. Sekarang namanya kita rubah jadi depresiasi itu bangunan seperti itu, guys. Akumulasi sama depresiasi itu sama kan? Akumulasi penyusutan. Ya kan? Akumulasi penyusutan. Gini loh, kemarin kan kita nulisnya akumulasi penyusutan atau AP, kita singkat AP. Nah, akumulasi penyusutan itu sama dengan depresiasi. Depresiasi itu penyusutan, gitu. Ya. Nah, ya, paham. Ini kan cuma dipisah saja itunya, tempatnya gitu kan. Iya, soalnya di petunjuknya disuruh misah. Kemarin tuh udah kita pisah. Kemarin kita gabungin kan. Ya, ini ada biaya depresiasi bangunan juga ini. Ya. Betul. Udah. Oke, terus langsung ditulis biasa ke biaya. Ya, langsung kita total yang aktiva dan pasiva. Dan hasilnya balance ya data kita. Hore.